Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kajari, yang saya hormati Bu Direktur Jasa Marga, yang saya hormati Pak Hadi dari Jasara Harja, yang saya hormati rekan-rekan media. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Natal 2024, saya akan menyampaikan progres penanganan musibah kecelakaan yang terjadi di kilometer 77 Jalan Tol Pandaan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Senin kemarin, tanggal 23 Desember 2024. Sebagai informasi awal, update perkembangan data korban per jam 12 siang hari ini, total korban 52. Ini hasil pencocokan, penelitian, dan identifikasi kami bersama dengan pihak rumah sakit dan Jasara Harja. Saya ulangi, identifikasi korban kami lakukan bersama-sama dengan pihak rumah sakit, Jasara Harja, dan tentunya Polres Malang. Untuk korban yang mengalami luka, rawat inap 28 orang, rawat jalan 18 orang, dan pulang atas permintaan pasien 2 orang. Nanti data detailnya bisa kami share kepada rekan-rekan media. Lalu kita menginjak ke musibah kecelakaan yang terjadi. Peristiwanya terjadi pada hari Senin 23 Desember 2024 sekitar pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. Peristiwanya ada di kilometer 77 300A, ini masuk Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Lalu kronologi rekan-rekan sudah bisa mengetahui bahwa berawal dari kondisi truk plat S9126UU yang pada saat itu melintas dari arah Surabaya menuju ke Malang. Ini berhenti di bahu jalan 77 600A. Jadi berhentinya di kilometer 77 600A, kemudian pada saat kendaraan berhenti, secara tiba-tiba terjadi peristiwa truk mundur tanpa kendali. Dan pada akhirnya menabrak atau bertabrakan dengan bus Tirto Agung S7607UW yang berjalan dari arah Surabaya menuju Malang. Apabila kita melihat dari posisi titik berhenti sampai ke titik tabrakan, ini ada kurang lebih 800 meter. Mulai berhenti total dan memarkirkan kendaraan truk dari kilometer 78 100 dan lokasi kecelakaan di kilometer 77 300. Apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadi, kami sudah melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan sejumlah 7 saksi dan mengumpulkan bukti-bukti sejumlah kurang lebih ada 17 bukti yang nanti kami pilah-pilah untuk menjadi alat bukti. Namun, rekan-rekan sekalian, pada awal mula kejadian perlu saya sampaikan bahwa kami mengutamakan penanganan kemanusiaan dalam musibah kecelakaan ini. Di jam J dan 1 hari di tanggal 23 Desember kami fokus untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Di sini saya harus mengapresiasi seluruh pihak, Jasara Harja, Jasa Marga, PMI, relawan ambulan, pramuka,
TNI. Ini kita lihat, rekan-rekan media lihat bersama bahwa kami bergerak semua di tempat kejadian perkara atau di lokasi kecelakaan untuk bisa mengevakuasi secara cepat korban yang ada di bus Tirto Agung. Ini yang kami prioritaskan di hari pertama. Lalu dengan jumlah total penumpang termasuk sopir dan kernetnya 51 orang ini, setelah berhasil dievakuasi, kita juga fokus bagaimana agar para korban mendapatkan penanganan di instalasi kesehatan terdekat yang ada dari lokasi kejadian. Ini yang membutuhkan waktu, rekan-rekan. Sehingga pada malam hari tanggal 23 Desember, kami masih terus mencocokkan data antara rumah sakit, Jasara Harja, dan kepolisian untuk bisa menyampaikan data informasi mengenai jumlah korban di kecelakaan ini. Sembari kami melakukan upaya-upaya awal di lokasi musibah kecelakaan. Kami mengambil gambar, kami mengumpulkan bukti-bukti yang bisa kami pergunakan untuk mendalami peristiwa musibah kecelakaan 23 Desember 2024 ini. Upaya identifikasi masih terus kami lanjutkan. Di hari Selasa, Bapak Dirlantas menurunkan tim traffic accident analysis untuk melakukan olah TKP secara saintifik. Jadi full di hari Selasa, bukti-bukti yang ada kami pilah-pilah, keterangan-keterangan dari saksi maupun ahli, ini kami lakukan secara maraton. Kami juga melaksanakan tes urin kepada sopir truk. Kemudian juga kemarin kami melakukan gelar perkara hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti dari musibah kecelakaan. Ini kurang lebih gambar sketsa TKP yang kami buat berdasarkan bukti-bukti pendukung yang nanti bisa kami jelaskan, bahwa secara umum kondisi truk yang mengalami lepas kendali dan mundur dari kilometer 78-100 sampai di lokasi kurang lebih 800 meter di kilometer 77-300, ini posisi truk terakhir sebelum tumburan ada di lajur kanan tol yang mengarah dari Surabaya menuju ke Malang. Lalu tumburan kami duga terjadi di lajur kanan karena posisi terakhir yang terekam kamera, bus berada di lajur kanan. Nah, nanti terlihat dari rekaman CCTV mengapa bus tidak bisa menghindari truk yang mundur tanpa kendali. Nanti bisa terlihat bahwa bus kesulitan untuk menghindari truk yang mundur karena di lajur kiri ada kendaraan juga yang melintas dari arah yang sama dengan arah bus. Ini kemudian di posisi A3 dan B3 ini posisi akhir pasca tumburan. Jadi dari sketsa TKP musibah kecelakaan, kita bisa melihat bahwa titik benturan persangkaan kami ada pada bagian kiri belakang truk dan bagian kanan depan bus. Apakah ini identik nanti dengan bukti truk maupun bus, bisa kita lihat. Ini rekan-rekan, ini pasca kecelakaan, kita melihat bahwa kondisi truk di bagian depan relatif tidak rusak karena yang berbenturan bagian belakang. Ini adalah bagian belakang truk. Jika kita lihat, kerusakan paling parah ada di bagian sisi kiri belakang truk. Kita bisa melihat tiang penyangga ini, perbedaannya rekan-rekan. Sehingga dugaan kami dari hasil olah TKP, tumburan terjadi di sisi bagian belakang truk sebelah kiri dengan sisi kanan bus bagian depan. Kita melihat rekan-rekan dari tiang yang vertikal ini,
kita bisa melihat kerusakan paling parah di bagian bus ada di bagian kanan depan, bagian pengemudi. Dan kita lihat juga kondisi jenazah di rumah sakit. Kondisi jenazah yang mengalami kerusakan di tubuh paling berat adalah sopir bus Tirto Agung. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Dari hasil sketsa olah TKP dan dokumen bukti kendaraan, kita melihat nanti CCTV yang bisa memperlihatkan peristiwa. Namun, untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan media, estimasi berapa kecepatan bus pada saat menabrak, karena ini menentukan fatalitas, kita juga nanti bisa lihat. Slide berikutnya. Rekan-rekan, ini adalah rekaman GPS dari bus Tirto Agung yang melaju pada saat sebelum peristiwa terjadi. Kita bisa melihat range kecepatan, dan nanti pada saat posisi berhenti betul di kecepatan berapa. Hilang dan berhenti di kecepatan 82 km per jam. Asumsi dari data rekaman GPS ini, bus tidak sempat mengerem. Bus tidak sempat mengerem karena kondisi TKP adalah jalur yang persiapan untuk menikung. Sehingga asumsi kami, sopir bus terkaget dan dikejutkan dengan adanya kendaraan truk yang mundur tanpa kendali. Ini bisa kita lihat bahwa tidak ada sempat mengerem di detik-detik sebelum tumburan. Dan ini dikuatkan dengan hasil olah TKP kemarin bersama Bapak Dirlantas bahwa tidak ada jejak bekas pengereman dari bus. Slide berikutnya. Ini rekan-rekan CCTV dari 3 titik yang kami dapatkan dari teman-teman Jasa Marga. Pertama ada di kilometer 7700. Coba di play. Rekan-rekan, di CCTV ini menunjukkan di lajur mana bus berjalan sebelum kecelakaan. Ini artinya sekitar kurang lebih 200 meter sebelum terjadi kecelakaan. Nanti pada saat bus merahnya sudah muncul, tolong di pause ketika bus sudah berada di sini. Ini kondisi arus sesaat sebelum terjadi kecelakaan. Rekan-rekan, yang perlu kita highlight adalah ada bus putih di lajur kiri, rekan-rekan. Ada bus putih di lajur kiri. Ada beberapa kendaraan di lajur kiri. Ya, pause. Ini adalah bus Tirto Agung sesaat sebelum terjadi kecelakaan. Kita lihat bahwa bus melaju dengan kecepatan yang tadi sudah terrecord di GPS, bahwa bus melaju dari arah Surabaya menggunakan lajur sebelah kanan. Ya. Kita lihat terus play videonya. Nah, ini kondisi arus lalu lintas. Hanya tadi saya highlight ada bus di sebelah kiri berwarna putih. Kemudian di CCTV kilometer 77600, ini memperlihatkan visual yang ada di kilometer 77300. Kita lihat rekan-rekan. Dari arah Malang, nanti truk mundur tanpa kendali ke arah kilometer 77300. Rekan-rekan, tumburan terjadi di jalan yang tertutup oleh pohon. Namun kita lihat bahwa setelah peristiwa di lajur kiri ada bus yang tadi saya highlight. Sehingga ini yang menyebabkan, asumsi kita, ini yang menyebabkan bus merah tidak bisa menghindar ke arah kiri, sehingga tabrakan tidak terelakkan. Ini yang terjadi. Coba dimundurkan lagi. Dimundurkan di sini, ya. Ya, kita lihat detik-detiknya. Kemudian pada saat terjadi peristiwa di sini dan munculnya bus berwarna putih.
Ini sudah terjadi dan ada bus berwarna putih yang melaju. Kembali ininya dimundurkan lagi di sini. Ya. Persiapan di pause kalau saya minta pause. Pause. Nah, rekan-rekan, walaupun tidak jelas, ini adalah posisi bus berwarna merah. Bus Tirto Agung berwarna merah. Berada di lajur kanan. Play lagi. Nah, ini terjadi. Dan ada bus berwarna putih. Posisi sopir truk nanti terlihat ada di kilometer sekitar 78100. Nanti ada, ya. Video berikutnya. Ini yang ditanyakan oleh Bapak Kajari. Ini posisi di kilometer 78100. Detik-detik saat truk sudah mulai memperlambat dan kemudian menepi. Ini posisi truk. Ini posisi truk yang terlibat dalam kecelakaan. Ini kita lihat. Begini posisi detik-detik truk sebelum menabrak. Berhenti. Dan rekan-rekan lihat posisi berhentinya pun masih di tanjakan. Posisi berhenti di tikungan dan di tanjakan. Artinya apa? Ada resiko yang muncul pada saat kondisi truk diparkir di posisi tanjakan. Yang kedua, posisi truk parkir di tikungan. Ini tentunya menyulitkan atau memberikan kesulitan bagi pengemudi yang berada di belakangnya. Karena pasti akan terkejut dengan objek besar yang terparkir di bahu jalan. Ini rekan-rekan bisa membayangkan tentunya. Dan nanti pertanyaan dari Pak Kajari terjawab di sini, Pak. Sopir truknya berada di posisi mana pada saat truk melaju tanpa kendali? Melaju mundur tanpa kendali. Ini gambar ini menjelaskan, video ini menjelaskan bahwa sesaat setelah truk parkir, pengemudi atau sopir truk tidak langsung keluar, tetapi melakukan aktivitas di dalam truk. Ini pintu sudah mulai dibuka, sopir truk sudah akan turun, sopir truk turun dan meletakkan ganjalan kayu di ban depan. Kemudian dia bergeser ke pintu sebelah kiri untuk mengambil sesuatu. Nah, ini dibuka pintu sebelah kiri. Nah, ini berjalan, sopir truk berjalan. Nah, pada saat dia ingin mencapai pintu, truk mundur tanpa kendali. Ini yang terjadi nih. Nah, ini sopir truk jatuh. Sopir truk terjatuh. Ini. Sopir truk terjatuh, berusaha berdiri, berusaha mengejar, namun truk sudah mundur menjauh. Nah, ini yang terjadi. Ini sopir truk berusaha berjalan mengejar. Truk sudah semakin mundur ke arah lokasi kejadian. Mobil pick up mundur, kita lihat tadi ketika mobil pick up melintas, melihat truk yang berjalan mundur ke belakang. Ini mobil pick up ikut berhenti di bahu jalan, ingin menyusul truk yang mundur tanpa kendali tadi, kemungkinan ingin memberi pertolongan atau melihat apa yang terjadi. Kita lihat bahwa di hari Senin kita sudah mulai melakukan penanganan awal di TKP setelah melakukan serangkaian upaya kemanusiaan. Kita menandai beberapa titik dan kami temukan bukti kayu pengganjal ban yang berasal dari truk. Kemudian di hari Selasa kita lengkapi lagi dengan menggunakan alat traffic accident analysis, sekaligus kami mendalami kondisi truk.
kondisi teknis truk bersama-sama dengan tim dari Ramcek Dinas Perhubungan dan teknisi Mitsubishi Fuso yang mengerti kondisi dan bisa menjelaskan kondisi truk. Ini rekan-rekan bukti kayu pengganjal yang kita dapatkan dari TKP sekitar kilometer 78 100. Kita lihat bahwa memang kondisinya sudah terpecah, kondisi pecah, dan kalau kita melihat kondisi ban truk tentunya pengganjal ini tidak proporsional. Apalagi ternyata fakta yang kami temukan di TKP kondisinya pecah. Kondisi pecah ini bisa kita lihat dari, mungkin rekan-rekan secara detail nanti bisa melihat bahwa kondisi kayu sudah cukup berusia dan kondisinya lapuk. Dan yang digunakan untuk mengganjal hanya satu sisi, yaitu ban depan kanan. Ini juga nanti akan kita dalami lebih lanjut mengapa bisa pecah dan seberapa lapuk kondisi kayu yang digunakan oleh sopir truk untuk mengganjal. Kemudian juga kami menemukan bukti ada lembar checking dan checklist perawatan truk mulai bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024. Kami juga mempelajari surat jalan pengiriman barang dari PT United Chemical Inter Anka yang kami gunakan untuk mendalami bobot kendaraan, karena pertanyaan dari rekan-rekan media waktu itu ada simpang siur tentang kondisi kendaraan, truk terutama. Nanti terjawab dari hasil penyelidikan kami. Kemudian ada 50 hasil visum dan hasil pemeriksaan tes urin dari sopir truk. Yang menarik adalah nanti akan kami jelaskan bagaimana fakta tentang 7 lembar checking checklist kendaraan truk Mitsubishi kami komparasi dengan temuan tim dari Mitsubishi. Ini hasil pemeriksaan beberapa kondisi truk, bahwa ternyata di truk tronton tersebut selang radiator sudah lepas sebelum peristiwa terjadi. Artinya ini yang mendukung keterangan bahwa truk berhenti menepi pada saat tanjakan karena mengalami overheat. Sehingga selang radiator yang lepas ini dapat menimbulkan masalah, yaitu kebocoran pada bagian cooling system truk. Kemudian data pendukung lainnya kami hasil cross check olah TKP dan juga keterangan dari Bu Direktur. Elevasi kontur jalan, elevasi kemiringan jalan di lokasi kejadian berkisar antara 2 sampai 4 derajat menanjak. Kemudian ini buku ujikir yang kita dapatkan dari 2 kendaraan yang terlibat. Khusus kami mendalami di buku ujikir truk tronton yang mundur karena tidak kuat nanjak akibat overheat tadi. Kami sudah lakukan scan barcode dan hasilnya identik. Kemudian ini hasil DO-nya, muatan sejumlah 11.200 kg atau 11,2 ton pakan ternak. Next. Ini yang menarik rekan-rekan, bagaimana checklist yang kami dapat mulai periode Juli sampai dengan Desember 2024. Kita lihat rekan-rekan, ada 2 bagian yang tidak dilakukan checking berkala, yaitu nomor 9 dan 10 ini rekan-rekan. Temperatur air dan radiator ini di bulan Juli tidak dilakukan pengecekan truk. Kita lihat lagi di bulan berikutnya, lagi-lagi di bulan Agustus temperatur air dan radiator tidak dilakukan pemeriksaan. Lanjut,
Di bulan September lagi-lagi temperatur air dan radiator tidak dilakukan pemeriksaan. Berikutnya, tanggal 2 Oktober temperatur air dan radiator dilakukan pemeriksaan hanya di bagian radiator saja. Ini karena keluhan dari sopir truk. Next. Lagi-lagi di bulan November temperatur air dan radiator tidak dilakukan pemeriksaan. Next. Di bulan November tanggal 30 juga tidak dilakukan pemeriksaan. Next. Di bulan Desember tanggal 13 lagi-lagi temperatur air dan radiator tidak dilakukan pemeriksaan. Fakta yang terjadi pada saat tanggal 23 Desember, truk overheat. Temuan ada selang radiator yang putus. Ini juga mendukung bukti bahwa truk dalam kondisi yang memang sudah bermasalah sejak lama. Dari hasil pendalaman yang kita lakukan, wawancara singkat dengan Saudara Sigit Winarno sopir, ini Saudara Sigit sudah menyampaikan kepada pengakuan yang bersangkutan tidak ada respon dari pihak pemilik truk. Next. Ini kita lihat pemeriksaan yang dilakukan oleh teknisi Mitsubishi dari Sunstar Motors Malang. Kita melihat bahwa di beberapa bagian terdapat penjelasan yang menguatkan bukti checking checklist yang tadi sudah saya jelaskan. Ada brake fluid yang kondisinya sudah perlu diganti. Kemudian di bagian pengereman ada kebocoran silinder rem pada roda depan sebelah kiri. Kemudian ditemukan bahwa kondisi brake fluid cukup jarang diganti. Kita melihat juga di bagian air tank karena kosong terdapat indikasi ada kebocoran sistem pengereman. Lalu kita melihat ke fungsi handbrake. Kondisi handbrake pada saat dilakukan pemeriksaan oleh teknisi Mitsubishi, daya tariknya setelah 15 klik. Sedangkan di kondisi yang baik itu seharusnya berkisar antara 10 klik. Kemudian dilakukan pengecekan di surge tank atau tandon air. Kondisi air tinggal sedikit dan banyak tambalan-tambalan di bagian surge tank atau selang-selang air. Ini yang juga mendukung adanya overheat pada kendaraan truk tersebut. Ada kebocoran pada hose radiator dan ada beberapa komponen yang terlepas. Kesimpulan dari tim Mitsubishi Sunstar Motor dari hasil pemeriksaan kondisi truk tronton mengalami overheat karena diduga ada kebocoran di bagian cooling system kendaraan. Ini relate dengan kondisi temperatur air dan radiator yang hampir tidak pernah dilakukan pengecekan rutin kurun waktu 6-7 bulan terakhir. Kemudian overheat terjadi karena minimnya perawatan cooling system. Lalu kendaraan tidak mampu menahan beban dan mundur karena parkir di jalan yang menanjak dan handbrake tidak berfungsi maksimal. Jadi ada beberapa hal yang memang mendukung bahwa kondisi yang tidak ideal dalam arti kondisi jalan menanjak dan menikung ditambah lagi dengan beberapa fungsi yang tidak bekerja normal dalam truk ini mendukung terjadinya peristiwa truk mundur tidak terkendali. Lalu untuk kendaraan besar pada saat parkir seharusnya mesin dimatikan. Namun pada saat itu sopir truk memilih untuk tidak mematikan mesin. Memilih untuk tidak mematikan mesin dalam arti mesin masih menyala. Seharusnya di kondisi yang berisiko, posisi tanjakan, mesin dimatikan, kemudian persneleng berada di posisi 1 dan mengoperasikan handbrake secara maksimal. Yang tidak dilakukan oleh sopir truk adalah tidak mematikan mesin dan tidak menetralkan persneleng karena mesin dalam keadaan menyala, dan lebih memilih untuk melakukan ganjalan itu pun pada ban depan. Sedangkan kita melihat porsi beban di truk,
porsi beban di truk otomatis lebih banyak dan lebih besar di bagian belakang karena muatannya ada di bagian belakang. Next. Ini hasil pemeriksaan urin sopir truk yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Prima Husada maupun Seksi Kedokteran Kesehatan Polres Malang. Hasilnya negatif, tidak ada kandungan bahan-bahan narkotika, psikotropika maupun obat-obatan berbahaya. Next. Ini pemeriksaan mendetail dari teknisi Mitsubishi Sunstar Motor Malang. Ada bagian mesin, ada bagian radiator, ada bagian handbrake, ada reservoir brake, ada silinder rem yang dilakukan pemeriksaan. Bukti-bukti ini kita kumpulkan. Next. Ini hasil penjelasan kronologi yang disampaikan oleh sopir truk. Bagaimana dia berjalan dari Krian menuju Rungkut untuk mengambil bahan pangan. Lalu dia menuju ke Malang tanpa ditemani oleh kernet. Jadi dia seorang diri. Sehingga kita melihat tadi aktivitas yang dilakukan pada saat menghentikan kendaraan, dia lakukan seorang diri tanpa ada yang membantu. Next. Ini rekan-rekan untuk menjawab bagaimana kondisi truk pada saat berjalan dari arah Surabaya menuju Malang sebelum peristiwa kecelakaan. Kita melihat dari bukti kartu KIR yang diterbitkan pada tanggal 27 September, ini kita melihat masa berlakunya masih sampai 8 Februari 2025. Kemudian dijelaskan dalam buku KIR truk, jumlah berat brutonya adalah 25 ton. Kemudian JBI atau jumlah berat yang diizinkan adalah 21,05 ton. Kita cocokkan dari hasil pemeriksaan bahwa kondisi berat kosong truk itu ada di angka 9,65 ton. Berat muatan sesuai dengan surat jalan atau DO yang diterbitkan oleh PT United Chemical Interaneka ini ada 11,2 ton. Kemudian berat sopir sekitar 70 kg, sehingga apabila ditotal jumlah beban truk pada saat melaju dari arah Surabaya menuju Malang saat itu adalah di 20,92 ton. Apabila kita komparasi dalam jumlah berat yang diizinkan di dokumen KIR yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, masih belum melewati batas jumlah berat yang diizinkan. Ini untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan. Halaman berikutnya. Rekan-rekan sekalian, dari hasil pengumpulan bukti-bukti, hasil olah TKP awal, olah TKP lanjutan, dan olah TKP menggunakan traffic accident analysis, kita sudah melakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun ahli untuk memperkuat bukti-bukti petunjuk dan surat yang sudah kita dapat. Kita melakukan gelar perkara kemarin sore di Krisis Center Pos Pelayanan Karanglo dengan hasil bahwa kita menemukan persesuaian antar alat bukti dalam peristiwa musibah kecelakaan ini. Terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 310 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ini foto yang bersangkutan, foto sopir truk yang kami tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa musibah kecelakaan tanggal 23 Desember 2024.
Namun demikian, sampai dengan hari ini sopir truk masih belum dilakukan penahanan. Coba diperbaiki slide-nya. Belum dilakukan penahanan karena masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Prima Husada Singosari dengan pengawasan penyidik dari Satlantas Polres Malang. Slide berikutnya. Ini kondisi Saudara Sigit Winarno. Kita melihat dari bukti SIM yang dimiliki masih berlaku sampai dengan Desember 2028 dan identitas yang bersangkutan cocok dengan data Inafis Polri. Saat ini masih kita lakukan pengawasan ketat bersama tim dokter dan permintaan keterangan yang bersangkutan belum utuh karena kami juga memprioritaskan yang bersangkutan agar cepat pulih untuk bisa kita lakukan pendalaman terhadap keterangan dari Saudara Sigit tersebut. Next. Ini bunyi pasal yang kami persangkakan, bisa rekan-rekan media lihat mulai dari ayat 1, 2, 3, dan 4. Next. Rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah kita masih menunggu progres pemulihan kondisi dari Saudara Sigit Winarno untuk bisa kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemudian hasil traffic accident analysis ini akan kita analisis secara mendalam untuk melengkapi pembuktian dalam penanganan peristiwa musibah kecelakaan ini, karena hasil dari traffic accident analysis ini nanti bisa memvisualisasikan secara lebih detail, secara lebih lengkap tentang apa yang terjadi pada peristiwa musibah kecelakaan antara bus dan truk di Jalan Tol Pandaan Malang 23 Desember 2024. Lalu tentunya nanti untuk bisa mendapatkan persesuaian keterangan, kemudian hasil TAA maupun bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan, setelah nanti kondisinya memungkinkan, kami akan melakukan prarekonstruksi tentang bagaimana kondisi truk sesaat setelah overhead dan sesaat setelah hilang kendali, melibatkan Saudara Sigit Winarno tentunya pada saat prarekonstruksi. Kemudian tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan pengembangan penanganan masalah ini. Setelah kami berkomunikasi dengan Bapak Kajari, ada pihak-pihak juga yang mungkin bisa kita dalami unsur kelalaian atau kesalahannya, sehingga dapat dikatakan turut terlibat dalam terjadinya musibah kecelakaan ini. Kemudian kami juga akan meminta keterangan dari ahli transportasi dari Universitas Brawijaya untuk melengkapi data-data yang sudah kami temukan. Lalu kami akan bergerak simultan melengkapi berkas perkara untuk bisa kami kirimkan kepada tim jaksa penuntut umum. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dalam update penanganan musibah kecelakaan antara bus dan truk di Tol Pandaan Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk checklist tadi yang truk yang dilakukan setiap bulan itu prosedurnya seperti apa? Apakah itu atas permintaan sopir atau memang harus dilakukan secara berkala oleh perusahaan? Karena tadi disampaikan juga bahwa sopir pernah meminta tapi tidak tapi diabaikan seperti itu. Ya, pemeriksaan berkala ini tentunya langkah yang perlu ditempuh oleh pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang ini layak jalan atau tidak. Pemeriksaan checklist kondisi kendaraan ini nantinya akan kami cross check tadi sesuai rencana tindak lanjut kepada
Supervisor Maintenance dari PT Rapi Translogistik Indonesia selaku pemilik unit kendaraan. Ini masih kami akan mintai detail keterangannya, bagaimana mekanisme, bagaimana proses, bagaimana tahapan, dan mengapa ada 2 bagian tadi yang selalu di-skip pemeriksaannya. Ini akan kami dalami. Bukti-bukti dokumen sudah kami dapatkan dan supervisor maintenance-nya dari PT Rapi akan kami mintai keterangan. Pak Komandan, tadi kan disebutkan ada lembaran checklist dan mengatakan supir bilang oke. Nah, yang saya tanyakan, supir ini memegang kendaraan ini sudah berapa lama? Dan apakah sebelumnya mengetahui, karena melihat kondisi yang tadi di checklist ada supir bilang oke, artinya ketika sudah dicek oleh mekanik dan supir melihat itu, dia mengatakan oh sudah oke kondisinya. Tapi di sisi lain ternyata dia ada keluhan mengenai yang ditemukan tadi. Berapa lama mungkin supir ini memegang kendaraan itu dan berapa tahun dia ada masalah? Pengakuan sementara, penjelasan tentang sopir oke ini baru kami dapatkan dari keterangan singkat dari saudara Sigit Winarno, bahwa dia mengatakan oke itu dia tahu truk sudah melewati tahapan checking dan checklist. Tetapi keluhan yang dia sampaikan adalah keluhan real yang dia rasakan pada saat dia mengoperasionalkan truk tersebut, bahwa kadang ditanjakan sering overhead, lalu kemudian ada 2 bagian yang tidak dicek. Ini sudah disampaikan sebenarnya, tetapi tidak direspon oleh pemilik kendaraan. Kemudian tadi sudah dijelaskan kronologi dan kondisi mesin kendaraan yang melibatkan teknisi dari Mitsubishi. Cuman yang ingin saya perjelas, apakah kemudian berparkir di jalan menanjak itu, di bahu jalan itu sebetulnya ada larangan? Iya, di dalam kondisi darurat seperti yang dialami oleh sopir truk itu, ada pilihan untuk bisa menepikan kendaraan, karena apabila dibiarkan overhead, kondisi masih menanjak, tentunya nanti bisa berakibat lebih fatal. Ini yang diperkirakan oleh sopir truk, sehingga dia memilih untuk berhenti. Tetapi apabila kita melihat kondisi, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Direktur, kondisi di jalan tersebut seharusnya tidak ideal untuk memarkirkan kendaraan. Kita melihat tadi, rekan-rekan media melihat bahwa kondisi masih menikung, artinya jarak pandang visibilitas pengguna jalan tol ini masih terbatas dan kondisinya menanjak. Ini yang masih kita dalami, mengapa dia memilih untuk menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di kondisi seperti itu. Ya. Ada lagi? Kemudian izin, rute perjalanannya itu dari mana ke mana, berapa jauh, kemudian apakah supir juga menyampaikan alasan kenapa tidak melibatkan kernet? Karena lazimnya kan biasanya truk pakai kernet kalau yang perjalanannya jauh. Kemudian pengalaman dari supir truk ini sudah berapa lama mengemudikan, karena tadi disampaikan sempat trigger mulai mesin tidak dimatikan dan sebagainya. Ya, apakah itu juga ya. Sopir truk berusia sekitar 65 tahun. Dari hasil interview singkat di rumah sakit, yang bersangkutan sudah mulai menjadi sopir truk maupun bus itu sejak tahun 1985. Kemudian di tanggal 23 Desember sejak pagi hari dia memulai perjalanan dari Krian untuk mengambil barang muatan sesuai DO pakan ternak tadi di daerah Rungkut. Setelah itu dia menuju ke daerah tujuan di Malang, sehingga dia masuk jalan tol Malang-Surabaya. Surabaya-Malang. Kemudian pengakuan sementara dari yang bersangkutan, biaya perjalanan yang dia terima sekitar 1.018.000. Ini belum termasuk biaya bahan bakar dan biaya tol. Nah, pengakuan beberapa kali dia mengirim barang itu tidak menggunakan kernet karena memang spare biaya yang dia terima itu cukup minim, karena sisa upahnya itu berkisar 200.000.
ini juga kita nanti akan dapatkan informasi lebih detail dari supervisor PT Rapi tentang bagaimana prasyarat pengiriman barang ini, apakah memang dibolehkan hanya sopir sendiri tanpa kernet, dan kita dalami lagi nanti setelah kondisi sopir sehat, sebenarnya alasan apa dia tidak menggunakan kernet. Apakah dia cukup menguasai kendaraan atau jalan, atau ada motivasi tertentu sehingga dia memilih mengantar barang ini seorang diri. Iya. Nanti pemulangan korban ke kediamannya masing-masing seperti apa, Pak? Iya. Korban tidak bisa kita samaratakan ya, karena kan kondisi luka-lukanya yang bisa menentukan apakah ini bisa rawat jalan atau masih perlu rawat inap atau masih perlu di ICU atau IGD, ini kan tim dari dokter. Ya, yang jelas kita lakukan pendataan seperti tadi, sudah ada yang diperbolehkan rawat jalan, tapi masih ada yang perlu rawat inap. Komandan, kalau tren kesembuhan pasien seperti apa korban? Ya, kita lihat lagi kondisi update pasien. Jadi yang sudah bisa rawat jalan 18. Ini tentunya 2 hari ini ternyata berproses, sudah ada yang diizinkan untuk pulang. Kemudian yang masih rawat inap 28, ini tentunya oleh tim dokter diartikan bahwa masih perlu penanganan medis yang lebih intensif di rumah sakit. Iya. Masih ada yang kritis atau gimana? Tren kesembuhan? Iya, nanti kita update lagi karena ada beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit dari Lawang ke Saiful Anwar karena memang kondisinya ada yang perlu observasi khusus. Iya. Ada lagi? Dan kemarin kan, tadi kan apa yang dari sopir sudah mengaku beberapa kali mengalami overheat ketika mulai menanjak. Itu kondisi seperti itu sudah dialami sopir? Ya, kita nanti dalami karena kita fokusnya di peristiwa overheat yang kali ini. Kita dalami ini sampai mengapa dia memilih untuk memarkirkan truk. Artinya kan ada beberapa pilihan karena di jalur tol Malang Surabaya ini kan ada beberapa rest area. Tetapi mengapa dia memilih mensegerakan berhenti di bahu jalan saat tanjakan dan menikung daripada dia berhenti dulu di rest area untuk mengecek kondisi kendaraan. Dan kondisi ada revisi untuk keterangan itu kan yang meninggal dunia kok sopir truk, jadi kan sopir bus itu. Iya. Untuk Subagio. Iya, kita ralat nanti. Ya, terima kasih. Dan boleh tanya ke Jasa Marga? Ya boleh banget ini. Dari tadi udah nunggu ditanyain ini. Bu Jasa Marga, Pak Kajari dengan Jasa Raharja. Iya. Selama ini kan mungkin jalur darurat itu hanya ada di turunan. Tadi kan berhenti seberangnya adalah jalur darurat ketika remblong atau apa itu kan ketika di turunan. Nah ini kan berhenti itu ketika menanjak dan itu mungkin tidak ada spare untuk seperti itu. Nah mungkin dari peristiwa ini seperti apa nanti Bu evaluasi? Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres juga bahwa kita memang posisinya di grade 2-4% dan itu memang sudah sesuai dengan aturannya. Nah, mengenai terkait pemberhentian kendaraan itu sebagaimana peraturan di Undang-Undang Jalan Tol itu memang tidak dibolehkan kecuali memang dalam kondisi darurat. Nah, untuk yang kondisi darurat pun ini memang diharapkan sebenarnya kepada para pengendara apabila sudah merasakan sesuatu yang tidak baik dengan kendaraannya, seperti tadi juga disampaikan ada rest area sebenarnya yang sebelum kondisi titik kejadian itu di KM 66, tapi tidak diambil pilihan itu. Nah, terjadi di KM 77 dan memberhentikannya adalah di lokasi yang sangat rentan, mengingat memang itu posisinya adalah posisi yang tanjakan dan ada tikungan, seperti itu. Berarti memang sebenarnya tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, secara aturan memang tidak diperbolehkan kecuali memang ada kondisi darurat. Ini kan kondisinya kemarin darurat, mungkin ketika diteruskan itu akan berakibat nanti seperti disampaikan akan lebih fatal. Nah itu ketika dipinggirkan di situ pun tidak ada spare yang cukup di sisi. Pada saat melakukan pemberhentian kendaraan di kondisi darurat kan memang ada juga
hal-hal yang harus menjadi perhatian. Seperti kita juga harus memasang rambu kepada pengguna jalan, itu juga diharapkan di masing-masing kendaraan itu sudah menyediakan juga rambu. Nah, seperti tadi yang disampaikan, ada satu kondisi kendaraannya yang memang belum dalam kondisi prima untuk masuk dalam perjalanan. Data Bu, korban Bu. sudah diperbaiki. Apakah kemudian sudah parameter bagaimana apa itu dikatakan kondisi darurat atau tidak? Karena saya melihat kalau tidak salah dalam kurun 2 tahun terakhir ini di titik mungkin ya agak berbeda di lajur yang sama itu juga mengalami kecelakaan lagi-lagi juga bus gitu. Apakah ada yang salah di sini gitu Bu? Kalau mengenai ruas jalan tol sendiri, sebenarnya sebelum kita melakukan layak operasi ataupun melakukan dibuka jalannya, itu sudah melalui proses aturan fungsi layak. Jadi secara geometrinya itu sudah ada aturannya. Jadi artinya sudah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Nah, kejadian yang sering terjadi, kami sampaikan juga, sebenarnya sering sekali terjadi kecelakaan memang dari kurangnya kesiapan daripada pengguna jalan, baik itu terhadap kesiapan kendaraannya sendiri maupun terhadap kesiapan daripada pengendara sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Komandan izin, mungkin pertanyaannya ada 2, jasa marga dan kejaksaan. Yang pertama jasa marga sampai sejauh ini progresnya seperti apa, mengingat ada yang meninggal, sampai sejauh ini seperti apa, dan juga yang dirawat juga nanti bagaimana terkait dengan jasa asuransi jasa marga yang harus diterimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sopir juga masuk dalam santunan jasa raja? Itu yang pertama untuk jasa raja. Yang kedua untuk Pak Kajari, dalam penanganan ini apakah nanti akan ada tim khusus yang menangani masalah ini atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Oke. Dapat kami sampaikan dari seluruh korban untuk yang menjadi korban yang berada di dalam bis termasuk sopir dan kernet itu dalam lingkup jaminan jasa raja. Namun halnya untuk yang sopir seperti yang kita sama-sama lihat tadi di kronologi, bahwasanya kan dia tidak menjadi rangkaian di kecelakaan antara truk dengan bisnya, melainkan dia terjatuh sendiri ketika sebelum truk itu turun atau mundur ya. Otomatis untuk khusus sopir truknya itu di luar jaminan jasa raja. Kemudian untuk kelanjutan terkait santunan jasa raja, dari 4 korban meninggal dunia sudah diserahkan santunannya kepada ahli waris. Kemudian untuk semua korban luka-luka itu sudah kami terbitkan jaminan di rumah sakit, yang artinya sesuai dengan aturannya untuk korban luka-luka dengan plafon jasa raja 20 juta itu semuanya sudah tercover. Pun juga ketika korban ini ternyata kan bisa diketahui alamatnya di luar kota Malang semua. Jadi ketika plafon itu juga masih ada sisa plafonnya dan korban ini atau pasien ini melakukan rawatan lanjutan di kota asal atau di tempat korban asalnya, itu tetap kita jamin bisa memanfaatkan dari plafon sisa tersebut. Kalau yang meninggal berapa? Untuk korban meninggal dunia itu santunan sebesar 50 juta diserahkan kepada ahli waris yang bersalah. Sudah diserahkan untuk yang meninggal? Sudah, di keempatnya dari 3 kita serahkan di wilayah Jawa Timur, untuk 1 di Indramayu di Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Tadi Pak Kapolres telah memaparkan pemaparannya sampai menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Kami dari Jaksa Penuntut Umum telah menyiapkan tim untuk menangani kejadian laka lantas di kilo 77-300 sekitar 5 personil dalam 1 tim. Tadi sampaikan Pak Kapolres, kami secara garis besar kami telah bisa menyimpulkan berdasarkan pasal 184 tentang alat bukti, keterangan ahli, saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara garis besar sudah bisa kami pahami dan didukung dengan alat bukti. Tinggal selanjutnya kami akan koordinasi dengan rekan-rekan penyidik terkait dengan pasal yang akan dikenakan terhadap tersangka. Karena dari pemaparan sekilas banyak fakta-fakta yang menarik terkait dengan unsur apa kita akan kenakan. Tadi Pak Kapolres terkait dengan kelalaian,
tadi kita kembangkan lagi koordinasi dengan teman penyidik, apakah ada dugaan kesengajaan. Kesengajaan itu ada bentuk 3, kesengajaan seperti tujuan, kepastian, dan sadar akan kemungkinannya, dan pelupa. Makanya kita nanti pendalaman lebih lanjut koordinasi dengan teman-teman penyidik. Itu terkait dengan pasal yang akan dikenakan. Yang kedua terkait dengan siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk sopir sudah jelas sebagai pelaku di lapangan, tetapi kita akan lakukan pendalaman pihak-pihak yang terkait. Karena ini sebagai bentuk pembelajaran untuk yang lainnya gitu. Karena kebanyakan kejadian-kejadian laka lantas itu hanya dipertunjukkan kepada pihak yang supir, tetapi jarang sekali terhadap pihak siapa yang sebetulnya punya peran di belakang. Itu yang kita lakukan pendalaman. Insya Allah kami akan melakukan koordinasi secara profesional dengan teman penyidik. Kami upayakan tidak terlalu lama. Siap. Saya kira itu. Terima kasih. Ada lagi? Kita semua bisa mengambil hikmah dari musibah kecelakaan ini. Pesan kami bagi para pengguna jalan yang akan memanfaatkan waktu libur Natal Tahun Baru ke daerah Malang Raya agar lebih berhati-hati pada saat berkendara dan lebih mempersiapkan kendaraan yang akan dipergunakan. Karena kontur akses jalan arteri maupun jalan tol dari dan ke Malang ini cenderung tidak datar, ada tanjakan dan turunan, kemudian beberapa kelokan yang perlu kewaspadaan ekstra. Terima kasih rekan-rekan. Pada penetapan satu tersangka ini, tapi kita kembangkan proses penyelidikannya kepada pihak-pihak yang nanti bisa dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian maupun kesalahannya. Sementara kami berpaku pada rencana tindak lanjut yang akan kita kerjakan secara cepat. Pemeriksaan dilangsungkan kapan dan rencananya? Pemeriksaan kepada Cepatnya kan nanti kita terbitkan surat panggilan dulu. Mudah-mudahan hadir tepat waktu. Ya bagi pihak pemilik truk ya patuhi saja proses hukum yang sedang berjalan.